Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana, NPM 1875420, Prodi Agribisnis Pangan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas praktikum ekonomi sumber daya pertanian mengenai barang publik, eksternalitas, dan hak kepemilikan. Pengertian barang publik: barang yang ketika digunakan oleh satu orang tidak mengurangi ketersediaannya kepada orang lain. Ketika seorang individu menggunakannya, itu tidak menghentikan orang lain menggunakannya juga. Kita tidak bisa menghindarinya ataupun menolaknya. Jadi, barang publik itu barang yang secara bebas digunakan oleh siapapun tanpa terkecuali dan tidak akan mengurangi manfaatnya ketika digunakan oleh orang lain. Identifikasi barang publik di sekitar saya. Yang pertama ada jalan raya. Lokasi survei itu di Jalan Haji Komarudin, Raja Basaraya, Bandar Lampung. Dikatakan barang publik karena semua orang dapat menikmati dan manfaat dari jalan raya atau non-eksklusif, dan jalan raya dapat digunakan pada waktu bersamaan dan kebanyakan pengguna jalan tidak akan mengurangi manfaat dari jalan tersebut. Yang kedua ada lampu penerang jalan. Lokasi surveinya di Dusun 3 Sumbersari, Desa Haji Mena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Dikatakan barang publik karena penggunaannya dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pengguna jalan tanpa terkecuali untuk keamanan dan kenyamanan para pengguna jalan. Pengertian eksternalitas: biaya yang harus ditanggung atau manfaat tidak langsung diberikan dari suatu pihak akibat aktivitas ekonomi. Eksternalitas sering disinggung ketika muncul dampak negatif dari suatu aktivitas ekonomi. Jadi, eksternalitas itu biaya yang ditanggung oleh pemakai faktor-faktor ekonomi tersebut atau aktivitas ekonomi tersebut. Dan pembayaran tersebut dilakukan ketika terdapat eksternalitas negatif yang dapat merugikan masyarakat sekitar. Jenis eksternalitas berdasarkan dampaknya itu ada dua, yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Eksternalitas positif itu ialah tindakan suatu pihak yang memberikan manfaat bagi pihak lain, tetapi manfaatnya tersebut tidak dialokasikan dalam pasar. Yang kedua, ada eksternalitas negatif, yaitu biaya yang dikenakan pada orang lain di luar sistem pasar sebagai produk dari kegiatan produktif. Jadi intinya, eksternalitas positif memberikan manfaat dan eksternalitas negatif memberikan dampak kerugian dan harus mengeluarkan biaya berupa kompensasi kepada orang yang terkena dampak negatif tersebut. Identifikasi barang eksternalitas positif dan negatif di sekitar saya. Yang pertama ada pabrik pengolahan karet. Lokasinya di Jalan Raya Natar nomor 71A, Natar, Lampung Selatan. Pabrik pengolahan karet memberikan eksternalitas positif dari pabrik pengolahan karet ini, yaitu adanya tenaga kerja yang terserap terkait keberadaan pabrik pengolahan karet ini, meningkatnya pendapatan masyarakat secara umum, berkembangnya struktur ekonomi, yaitu adanya peluang usaha seperti warung makan, warung sembako, dan lain-lain karena adanya keberadaan pabrik pengolahan karet ini. Adapun dampak eksternalitas negatif dari pabrik pengolahan karet adalah menyebabkan pencemaran lingkungan berupa limbah dan juga keresahan masyarakat akibat bau yang tak sedap berada di sekitaran lingkungan, sehingga masyarakat merasa terganggu dengan adanya bau tersebut. Sulitnya masyarakat mendapatkan udara segar karena telah tercampur dengan bau yang tak sedap dari limbah pabrik itu. Untuk solusi penanganan eksternalitas negatif oleh si pemilik usaha ialah memberikan kompensasi kepada yang terdampak pencemaran dari pabrik karet tersebut. Menurut saya, solusi untuk eksternalitas negatif pabrik pengolahan karet yaitu limbah cair pabrik, karena pabrik karet perlu dilakukan pengolahan terlebih dahulu untuk mencegah pencemaran. Pengolahan yang sedang berkembang saat ini adalah dengan menggunakan tanaman atau biotremediasi seperti tanaman Typha angustifolia. Untuk menghindari pencemaran udaranya, maka perlu dibuat filter pengendali pencemaran udara pada cerobong udara dan memasang cerobong udara dengan diameter yang tinggi.
Identifikasi barang eksternalitas dan positif dan negatif di sekitar saya. Yang kedua ada penggunaan pupuk kimia. Dalam hal ini terdapat eksternalitas negatif dan positif. Eksternal positif penggunaan pupuk kimia ini yaitu tanaman tumbuh dengan cepat, terhindar hama dan penyakit tanaman, dan manipulasi area tanah. Eksternal negatifnya penggunaan pupuk kimia ini yaitu tanah mengeras. Pemberian pupuk kimia akan menyerang unsur hara, zat kimia pada tanaman, peningkatan hama mikroorganisme pengganggu tanaman, resistensi hama tanaman, punahnya mikroorganisme alami pembasmi hama, merusak kesehatan, yaitu hasil produksi tanaman yang telah tercemari oleh pupuk kimia akan sangat berbahaya jika dikonsumsi, yang akan menyerang zat timbal dari pupuk kimia dapat merusak otak dan ginjal. Untuk solusi eksternal negatifnya sendiri, tidak ada kompensasi karena tidak merugikan masyarakat sekitar. Menurut saya, solusi eksternalitas penggunaan pupuk kimia yaitu dengan menggantinya dengan penggunaan pupuk organik yang ramah lingkungan, aman, dan lebih menyehatkan. Pengertian hak kepemilikan ialah hak untuk memiliki, menggunakan, menjual, dan mengakses kesejahteraan wujud dari kepemilikan. Di sini dapat berarti secara non fisik maupun tidak. Jadi artinya hak kepemilikan itu seseorang mempunyai hak untuk memiliki hingga menjual dan mengakses secara bebas kepada orang lain. Secara bebas artinya tidak semena-mena secara bebas karena sifatnya yang resmi dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dan persetujuan dari pihak pemerintah karena sifatnya yang resmi. Identifikasi hak kepemilikan di sekitar saya yaitu ada yang pertama, hak kepemilikan atas tanah. Lokasi surveinya Dusun 3 Sumbersari, Desa Haji Benar, Kecamatan Antar, Kabupaten Lampung Selatan. Untuk memiliki tanah maka harus adanya sertifikat tanah yang jelas karena sifatnya yang resmi dan membutuhkan bukti bahwa itu memang surat kepemilikan tanah yang sah dan benar, itu merupakan sertifikat kepemilikan tanah. Ini dikatakan sebagai hak kepemilikan karena ditetapkan kepada individu menurut prinsip kepemilikan pribadi atau private ownership, dan sanksi atas hak kepemilikan dapat dipindahkan atau transferable melalui izin menurut prinsip kebebasan kontrak atau freedom of contract. Kedua, hak guna bangunan. Lokasi survei yaitu Jalan Raya Natar nomor 71A Natar, Lampung Selatan. Dikatakan hak kepemilikan karena hak guna bangunan adalah jenis sertifikat yang kepemilikan lahannya dipegang oleh negara. Pemegang sertifikat hanya dapat memanfaatkan lahan tersebut untuk mendirikan bangunan atau keperluan lain dari waktu tertentu. Nah, di sini di Jalan Raya Natar nomor 71A ini bangunan yang terdiri masih milik PT PN 7 atau pabrik pengolahan karet. Yang selanjutnya, sertifikat hak guna bangunan atau SGHB diatur dalam pasal 35-40 Undang-Undang Pokok Agraria dan memiliki batas waktu tertentu, biasanya 20-30 tahun, dan dapat diperpanjang. Sebagai pemegang sertifikat harus mengurus perpanjangan SGHB tersebut. Biasanya GHB dikembangkan oleh pengembang menjadi sesuatu yang bersifat komersial seperti perumahan atau apartemen, dan kadang juga untuk gedung perkantoran. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.